Sumber kita hari ini Bapak Muhammad Firman Taufik selaku Direktur Utama PT Turisina Buana Tours and Travel atau TB Tours. Ya Pak Firman, tadi kita sempat mention bahwa ada tantangan dari sisi regulasi begitu ya. Seperti apa? Karena kan ada dari dua pihak gitu ya, baik dari pemerintah Saudi maupun Indonesia. Mungkin bisa dielaborasi Pak seperti apa? Baik, industri kami ini menyangkut regulasi ke beberapa kementerian ya. Kami induknya Kementerian Agama, tapi juga di situ ada regulasi dari Kementerian Perhubungan dalam hal penerbangan, ada regulasi dari Kementerian Kesehatan dalam hal perihal kesehatan, ada regulasi dari Kementerian HAM soal keimigrasian, belum lagi regulasi yang ada di Saudi Arabia, yang dalam hal ini ada dua setidaknya. Satu adalah dari regulasi dari Kementerian Haji, Minister of Hajj and Umrahnya Saudi Arabia, kemudian Kementerian Kesehatannya Saudi Arabia juga. Nah ini tahun ini atau kami bisa sampaikan dari tahun ke tahun, kami ini nggak pernah pinter. Karena ada aja regulasi baru lagi, regulasi baru lagi, regulasi baru lagi. Nah tahun ini regulasi terbaru soal kesehatan. Di mana tiba-tiba semua jamaah haji ini diminta untuk mendapatkan vaksinasi polio. Ini nggak pernah terjadi nih sebelumnya. Walaupun pasti ada alasannya. Yang jelas itu kemudian dipersyaratkan. Kemudian COVID-19 juga dipersyaratkan lagi vaksinasinya. Padahal itu udah jauh-jauh hari ya. Ya Mbak Vinil, bayangkan orang jemaah yang mau berangkat sekarang disuruh vaksin COVID. Yang vaksinnya udah susah nyarinya. Kemudian ada lagi vaksinasi meningitis. Itu dari regulasi kesehatan. Kemudian dari Kementerian Haji sendiri sekarang regulasinya kurang lebih hampir sama dengan tahun lalu, tapi dia punya sebuah sistem baru untuk proses pemvisaan, dan sistem baru ini ternyata banyak sekali dinamikanya yang menyebabkan ada saja yang terhambat dari proses pemvisaan itu, walaupun alhamdulillah kalau TB Tours semua visanya sudah keluar semuanya. Kalau dari segi regulasi yang semakin banyak yang terbaru begitu ya Pak Firman, itu sebetulnya dirasakan sudah dari sejak zaman dahulu atau baru-baru ini saja di beberapa tahun ini Pak? Selalu terjadi. Selalu terjadi, regulasi ini juga dinamis, dan yang paling sulit khususnya regulasi yang terbitnya dari pihak Arab Saudi itu validasinya. Kita punya perwakilan pemerintah di sana namanya kantor urusan haji. Bahkan sekelas kantor urusan haji pun kadang-kadang terlambat menerima informasi yang sebetulnya sangat amat berharga dari pihak Saudi. Dan lebih konyolnya lagi, kadang-kadang kita malah dapatnya dari medsos. Iya, ternyata ada peraturan baru nih. Validasinya susah, sosialisasinya juga sebetulnya Saudi yang penting dia ngeluarkan, setelah itu orang tahu nggak tahu belakangan gitu. Dengan beragam kementerian yang memang terlibat gitu ya untuk urusan haji ini Pak Firman. Berarti Anda nilai nampaknya sosialisasinya ini nampaknya cukup kurang gitu ya Pak? Sangat kurang. Iya, sangat kurang sosialisasinya. Terutama yang regulasi dari luar ya. Kalau Indonesia sendiri regulasinya kita selalu terupdate. Dari Kementerian Agama, dari multi kementerian selalu terupdate kalau dari sisi Indonesianya. Sehingga perusahaan juga harus memantaunya itu lewat media sosial begitu Pak? Iya. Dan medsosnya Saudi itu bukan X, bukannya YouTube dan sebagainya, agak aneh. Namanya saya agak lupa, tapi itu dia suka mainnya di situ. Melalui website Pak? Bukan, medsos. Media sosial, baik. Pak, terkait perjalanan haji saat ini tengah tren beberapa pilihan program keberangkatan haji di luar haji reguler, yakni haji khusus atau ONH Plus, dan haji furoda. Bagaimana perusahaan mengambil kue pasar tren haji khusus ONH Plus dan juga haji furoda ini? Baik. Khususnya untuk haji khusus dan haji furoda, itu kita bisa lihat indikasinya adalah antriannya sudah sampai 7 tahun. Artinya animonya kan banyak sekali ya. Masyarakat itu ingin mengantri sangat banyak. Sedangkan kalau furoda itu dia tidak perlu antri. Nah kalau ditanya bagaimana cara kami untuk menggrab pasarnya, ya sebetulnya sama seperti yang dilakukan kebanyakan orang ya. Kami mencoba beriklan, berpromosi dan lain sebagainya. Dari kedua layanan haji ini, yaitu haji khusus seperti ONH Plus dan juga haji furoda, sebetulnya bagaimana minat dari jemaah haji Pak? Lebih pilih yang mana nih di antara keduanya? Kebanyakan mereka memilih haji plus. Karena
haji furoda itu banyak sekali berita-berita miring tentangnya ya. Walaupun sebetulnya nggak sengeri itu, cuman lebih banyak kabar haji furoda tidak berangkat dibandingkan haji plus tidak berangkat gitu. Itu salah satu contohnya. Sehingga rasanya masyarakat kemudian lebih memilih yang aman, sehingga mereka memilih haji plus. Walaupun animonya ke haji furoda sendiri luar biasa, karena kan nggak perlu antri di situ. Oke, kalau dari sisi cost-nya itu sendiri Pak, untuk ONH Plus dan juga Haji Furoda, berarti lebih tinggi yang Furoda Pak sebetulnya? Tidak selalu. Oke. Tidak selalu. Memang Haji Furoda kalau kita bikin komparasi apple to apple, itu akan lebih mahal. Karena ada komponen biaya visa di situ. Iya. Tapi kita juga mengemasnya menjadi ekonomis, tapi tentunya fasilitasnya juga jadi minimalis, kurang lebih begitu. Oke, berarti memang minatnya ini lebih ke ONH Plus begitu ya, lebih daripada jemaah haji Indonesia. Mungkin bisa dielaborasi Pak terkait dengan isu-isu yang miring gitu ya, yang mungkin harus diluruskan terkait dengan Haji Furoda. Menarik. Pak Firman ya. Jadi saya cerita tentang regulasi ya. Industri penyelenggaraan haji umroh ini ternyata sudah diatur dari tahun 1800-an. Ya. Jadi regulasinya sudah terbit dari zaman Belanda. Kemudian 1920-an, 50-an, 70-an, yang terbaru 2019 regulasinya. Namanya Undang-Undang 8 2019. Undang-Undang 8 2019 itu mengatur tentang menyelenggarakan apa dan siapa yang menyelenggarakan. Jadi yang diselenggarakan itu adalah haji khusus, haji reguler, haji mujamalah bukan furoda. Kemudian umroh. Penyelenggaranya adalah untuk haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian haji khusus dan haji mujamalah itu diselenggarakan oleh swasta, yaitu kami yang punya lisensi sebagai PIHK atau penyelenggara ibadah haji khusus. Dan umrohnya adalah diselenggarakan oleh swasta juga. Jadi jelas undang-undangnya bicara. Dan lebih jelas lagi dikatakan di situ bahwa orang yang bepergian untuk umroh, baik perorangan maupun berkelompok, itu wajib perginya melalui PPIU. Sama halnya dengan haji khusus. Dia wajib perginya melalui haji khusus, baik mujamalah maupun furoda. Terkait pelurusan, nah ini yang penting. Jadi furoda itu tidak dikenal secara resmi di Saudi Arabia sendiri. Di sana dikenalnya mujamalah. Nah, jadi kalau kita sederhanakan, mujamalah itu adalah visanya, furoda itu caranya. Furoda itu kurang lebih artinya mandiri gitu. Furoda itu mandiri. Visa mujamalah itu ada yang dikeluarkan oleh pemerintah, ada yang dikeluarkan oleh company, syarikat di sana, ada yang dikeluarkan oleh keluarga kerajaan. Nah, visa mujamalah yang dikeluarkan oleh keluarga kerajaan inilah yang kemudian disebut sebagai visa furoda. Sayangnya di masyarakat itu sekarang dikenalnya adalah semua visa haji di luar visa kuota itu visa furoda. Nah, itu salah kaprahnya di situ. Jadi kadang-kadang calon jemaah haji terjebak situasi, ada oknum yang memanfaatkan ketidaktahuan itu sehingga mereka katakan ini pergi pakai visa furoda. Padahal perginya pakai visa-visa yang dilarang sama pemerintah Saudi, seperti visa kerja, visa ziarah dan lain sebagainya. Gitu. Tapi perusahaan ini mengcover untuk haji furoda enggak, Pak? Iya. Firman. Kami punya program untuk haji furoda yang berangkat di tahun yang sama. Baik. Melihat pertumbuhan permintaan tren layanan haji ini, berapa besar persentase masing-masing layanan menyumbang terhadap kinerja perusahaan, Pak Firman? Umroh paling besar. Umroh paling besar paling besar, kemudian disusul dengan haji, dan baru kemudian di haji furoda. Dan menempati posisi ketiga ya untuk haji furoda ya, juga lumayan banyak peminatnya. Lumayan banyak peminat. Kalau untuk umroh sendiri itu kan paling banyak Pak, itu berapa persen kira-kira dari total? Bisa kami katakan 70%. 70%? 70%. 70%, kemudian disusul mungkin 20 dan 10% begitu Pak? 20 dan 10, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya Pak. Dan juga seberapa besar pertumbuhan permintaan haji khusus ONH Plus dan Haji Furoda ini Pak? Kalau dari sisi bisnis seberapa cuan gitu ya untuk menghadirkan program, dua program ini begitu Pak? Kalau bicara peminatan jamaah, tadi saya sudah sampaikan bahwa kita bayangkan masa antrinya saja sudah sampai 7 tahun. Artinya orang rela untuk pergi haji dengan mengantri selama itu untuk haji khusus ya, 7 tahun. Kalau bicara dari sisi cuan sama aja sih. Reguler, mohon maaf, haji khusus dengan haji furoda sama aja. Yang membedakan tadi bahwa haji furoda itu bisa jalan lebih cepat dibanding haji khusus.
bisa berjalan langsung berangkat. Saja begitu beda ya Pak Firman. Oke, baik. Pak Firman, kita akan lanjutkan dialog, tapi saya jeda yang satu ini. Pemirsa, Corporate Insight pasti akan kembali dengan obrolan yang semakin menarik. Tetap bersama kami. Iya Pak Firman, kita sudah berada di segmen terakhir Pak. Kita akan membahas terkait dengan mungkin adakah tantangan lainnya yang dirasakan begitu oleh perusahaan Pak? Baik, tantangannya banyak sekali ya. Terutama sekali tantangannya adalah kini ada sebuah cara baru untuk seseorang dapat melaksanakan ibadah haji dan umroh dengan cara mandiri tadi. Ya. Dengan terbukanya pihak Saudi Arabia untuk mempersiapkan segalanya. Dulu cari visa susah Mbak Vinil, sekarang gampang. Cari tiket kita sama-sama tahu gampang banget, tinggal buka-buka di aplikasi itu pasti dapat tiket, apalagi hotel ya. Nah, dulu semuanya jemaah itu sangat tergantung sama kami. Dulu kurang lebih ekosistemnya seperti itu ya. Sekarang kami ini dikesampingkan. Artinya orang bisa pergi umroh, orang bisa pergi haji, walaupun notabene itu sebenarnya melanggar undang-undang. Tapi kenyataannya memang bisa. Nah, tinggal pintar-pintar kami aja untuk menyesuaikan diri. Tantangan berikutnya adalah pihak Saudi, pihak swastanya sekarang sudah beralih proses juga. Dari sebelumnya mereka berkonsep B2B, bahkan dari G2B jadi B2B, sekarang B2C. Ya. Jadi travel di Arab Saudi sana datang ke Indonesia, baik dalam bentuk digital maupun mereka terang-terangan buka kantor di sini. Kemudian mereka berjualan langsung kepada jemaah-jemaah kita. Itu tantangan-tantangannya. Kemudian tantangan selanjutnya adalah walaupun kita dipagari oleh regulasi setingkat undang-undang dengan segala turunannya, ternyata penegakan hukumnya kurang berjalan dengan baik, belum berjalan dengan baik. Walaupun progresnya ada. Oke, terlebih juga ditambah dengan berbagai regulasi yang terus diperbaharui ya Pak, setiap saat begitu. Diperbaharui terus-menerus. Ya, dan juga banyaknya kementerian yang terlibat gitu ya Pak. Iya. Baik, bagaimana industri perjalanan haji dan umroh di Indonesia diprediksi akan berkembang di tahun-tahun mendatang, Pak? Terutama dalam hal peningkatan permintaan dan juga penggunaan teknologi digital. Baik, walaupun tantangannya banyak, kami sendiri melihat ini sebagai peluang sebetulnya ya. Indonesia kan nenek moyangnya bangsa pelaut, gigih, ulet. Ya, kita harus contoh nenek moyang kita. Jadi kami selalu melihatnya semua tantangan itu, semua hambatan itu menjadi sebuah peluang yang bisa kami ambil. Ya. Memang ke depan akan banyak sekali bermunculan sepertinya perusahaan-perusahaan baru karena berdasarkan Undang-Undang Ciptaker kan tidak boleh dibatasi orang berusaha, pasti akan bermunculan nih menjamur orang-orang yang ingin berusaha di bidang umroh dan haji. Kemudian juga Saudinya juga akan masuk. Kurang lebih itu yang harus kita siap untuk diantisipasi. Oke, apa saja peluang dan juga prospek menjalankan industri perjalanan haji dan umroh di Indonesia saat ini Pak? Baik dilihat dari peningkatan permintaan dari kalangan muda ya terutama. Ya. Saya bicara data ya. Kementerian Agama menyebutkan di 2024 sudah terjadi 1,4 juta orang yang pergi untuk berumroh. Sedangkan data dari sebelah sana dari pihak Saudi mengatakan 1,8 juta. Artinya sudah ada perbedaan 400 ribuan orang yang bepergian. Nah ini pertanyaannya 400 ribuan ini perginya pakai apa? Gimana caranya? Seperti yang saya bilang tadi, ini adalah cara baru. Dan disitulah sebetulnya letak kuncinya. Karena walaupun orang tua zaman sekarang atau yang saya bisa katakan calon-calon pelanggan kami ini masih generasinya milenial ke atas ya, mereka yang punya uang. Tapi penentunya Gen Z. Ya, mereka kan mereka nggak lihat kantornya TB di mana, ratingnya berapa sekarang gitu. Itu kurang lebih. Baik, Pak Firman, sebetulnya masih banyak sekali pertanyaan yang saya tanyakan, tapi karena keterbatasan waktu kita harus berpisah sampai di sini. Baik. Terima kasih banyak Pak Firman atas waktu dan hadir di studio Berita 1 di PIK 2. Terima kasih. Pemirsa, sentimen kita sekian global.